Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Hustiana, peserta Latsar CPNS kelompok 1, gelombang 3 angkatan 8, golongan 3 dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi podcast tentang penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan Pemda pada khususnya. Guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah merumuskan sebuah peraturan yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni diterapkannya sebuah sistem yang disebut dengan sistem merit. Merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam segala aspek, termasuk pengangkatan jabatan dalam manajemen pegawai pemerintah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun latar belakang dari sistem merit ini antara lain 1. Praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. 2. Perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. 3. Tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. 4. Struktur kepegawaian, yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Sistem merit memiliki banyak manfaat, baik bagi organisasi maupun bagi pegawai. Manfaat sistem merit bagi organisasi, yakni mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan memberikan keuntungan bagi organisasi. Kemudian, sistem merit dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Selain daripada itu, dengan penerapan sistem merit, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Adapun manfaat sistem merit bagi pegawai, yakni menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang. 2. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Ada 3 tahapan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai adalah proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, keahlian, dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerja, serta analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada organisasi dengan tujuan menjamin tersedianya SDM dalam jumlah, kualifikasi, komposisi, dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. 2. Pegawai ASN terpilih, yakni warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Adapun jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan, yakni pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kerja. Dalam penerapan sistem merit, saya akan memberikan contoh penerapannya di Indonesia pada umumnya. Hal ini bisa kita lihat pada perekrutan CPNS tahun 2021, di mana penerimaan CPNS menerapkan beberapa prosedur, yakni tahap administrasi, SKD, dan SKB, di mana setiap tahapan peserta akan disaring berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Pada tahapan administrasi, peserta akan dipilih berdasarkan kualifikasi pendidikannya. Kemudian, pada tahap SKD, peserta akan mengikuti tes dasar dan nilai akan langsung terlihat di YouTube atau live score. Sedangkan untuk tahap SKB, nilai langsung diupload oleh instansi terkait setelah pelaksanaan tes pada hari itu juga. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bersifat transparan dan sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas, sehingga setiap instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Contoh lain yakni penerapan sistem merit di Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinjai Utara yang berjarak sekitar 220 km dari kota Makassar. Di Kabupaten Sinjai, sistem merit sudah diterapkan. Hal ini bisa dilihat sejak tahun 2019, di mana dilaksanakan seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Pratama. Seleksi tersebut dilakukan dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai. Dalam seleksi terbuka tersebut, adapun jabatan yang ingin diisi adalah Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun seleksi tersebut mengedepankan kualifikasi pendidikan, yakni S1 dan memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural sesuai standar jabatan yang ditetapkan. Maka tidak heran jika Bupati Kabupaten Sinjai Andi Seto Asapa menerima anugerah meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN pada tahun 2021 sebagai bentuk keberhasilan mengembangkan sistem merit atau manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Demikianlah podcast tentang penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan Pemda pada khususnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.